Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di program Renungan Tengah Minggu. Untuk kali ini, saya ingin bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri judul Kita Diubahkan dari Kemuliaan kepada Kemuliaan. Oleh sebab itu mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Bagaimanakah kita orang percaya ini bisa diubahkan? Dalam bacaan kita ayat 18 ini mengatakan dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan lainnya. Jadi artinya langkah demi langkah. Ingatkah saudara akan rencana Allah ketika Ia menciptakan kita? Allah menciptakan kita menurut gambarnya dan Ia memberikan kepada kita kekuasaan di bumi. Mari kita kembali mengingat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perlu saudara tahu, ketika Allah membuat rencana ini, Ia ingin menyelesaikan sampai tuntas, sampai pada akhirnya. Namun karena dosa, maka dua rencana ini untuk sementara terhalang. Apa itu artinya? Karena dosa membuat gambar Allah menjadi rusak dan hancur. Dan pada saat yang sama, kekuasaan yang kita miliki diambil. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana gambar Allah ini dipulihkan dalam diri kita. Bagaimanakah rencana Allah untuk memulihkan gambarnya dalam diri kita? Yang pertama, Ia masuk ke dalam roh kita. Pada saat saya dan saudara-saudara semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan sekarang Ia tinggal dalam roh kita, yaitu roh yang saya dan roh yang ibu-ibu miliki sekalian. Ya. Dan itu menurut Alkitab, kita sedang diubahkan. Bagaimana caranya? Allah di dalam hati Allah sungguh-sungguh ingin mengubah kita ini sesuai dengan gambarnya. Namun bagaimanakah Allah melakukan semuanya itu? Yang pertama, Allah akan lakukan melalui rohnya, melalui roh Allah. Ya, kita tadi sudah membaca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya Allah sedang mengubah orang percaya ini melalui Roh Kudusnya. Yang kedua, ketika kita memandang Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan itu Alkitab berkata bahwa kita harus memandang Allah dengan muka yang tidak terselubung, kata 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. Artinya tidak boleh ada topeng
pada saat kita memandang Tuhan. Itu berarti ketika kita memandang Allah dengan muka yang tidak berselubung, ya, ini dijelaskan sekarang di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Kita baca ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, mereka hanya karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, di dalam ayat ini sebenarnya Paulus sedang berbicara mengenai bangsa Israel. Namun ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya saat ini. Apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan bangsa Israel? Hati bangsa Israel menjadi keras sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Kenapa? Ada kekerasan di dalam hati mereka. Nah, kita lihat sekarang kembali ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tanpa pengertian, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi, kapan kekerasan atau selubung ini diambil? Ya, Alkitab mengatakan selubung itu diambil ketika kita ada di dalam Kristus. Dan ini dijelaskan lebih lanjut di dalam ayatnya yang ke-16. Ya, dalam ayat yang ke-16 ini tertulis, tetapi apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Luar biasa nih. Ini apa artinya ya dibalik yang dilakukan di dalam Kristus ini? Ayat ini mengandung arti ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika kita, yaitu saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka selubung atau kekerasan hati kita itu diambil. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, kita mau terus hidup di dalam ketaatan total. Amin. Tuhan Yesus memberkati.